Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, selaku Menteri Koperasi dan Usaha, beliau sudah mengantar diskusi ini dengan baik selaku keynote speech. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan YPKMK, Bapak Insinyur Dodi Imron Khalid MS. Beliau adalah senior kami, izin. Yang saya hormati Bapak Rektor UNB, Bapak Dr. Insinyur Yunus Arifin MSc. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas perkenannya, maka alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kemudian diberikan kesempatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita pada hari ini, insya Allah dengan baik. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar nasional seri ketiga, saya diminta untuk memberikan paparan terkait dengan tipologi dan strategi penyelesaian konflik agraria. Kalau kita perhatikan dari judul ini, tentu kita bisa melihat bahwa ada dua variabel yang penting ketika membaca judul ini. Variabel yang pertama adalah tipologi konflik agraria, dan yang kedua adalah strategi penyelesaian konflik agraria. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam mengantar paparan ini, izinkan saya untuk menyampaikan 3 subtema utama. Pertama, saya akan menyampaikan terkait dengan arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria. Harapannya dengan memberikan gambaran tentang arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria, maka kita akan memahami bagaimana hukum positif kita memberikan arahan terkait dengan seluruh kebijakan pengelolaan sumber daya agraria itu. Harapan yang kedua, dengan memberikan gambaran arahnya ketika akan melakukan atau memutuskan bagaimana strategi penyelesaian konflik sumber daya agraria itu tidak lepas dari koridor kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dalam perspektif hukum positif kita. Kemudian yang kedua akan kami sampaikan tipologi konflik yang ada sekarang ini. Ada 3 sumber yang akan saya sampaikan untuk menggambarkan tipologi konflik itu. Yang pertama, saya akan menyampaikan tipologi konflik yang selama ini ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, khususnya Dirjen Penanganan Masalah dan Konflik Pertanahan. Kemudian yang kedua, saya juga akan sampaikan tipologi konflik sebagaimana yang sering disampaikan oleh CSO, yaitu Konsorsium Pembaharuan Agraria. Saya akan mengutip beberapa gambaran konflik agraria. Dan yang ketiga, saya akan menyampaikan juga beberapa tipologi konflik yang sementara ditangani oleh kantor staf presiden. Harapan saya dengan memberikan gambaran tipologi konflik dari berbagai sumber itu, kita memahami betul bahwa demikianlah gambaran tipologi konflik yang ada di Indonesia, terutama dalam lapangan hukum agraria. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan terakhir setelah kita mengetahui arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria, kemudian mengetahui tipologi konflik, harapan saya ketika saya akan sampaikan bagaimana strategi penyelesaian konflik agraria menjadi jelas target dan upaya penyelesaiannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan dulu bagaimana arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria dalam perspektif hukum positif kita. Kalau kita berbicara tentang keagrarian, tentunya selalu kita ingat apa amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.
Disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ada dua hal yang penting di sini, bahwa bumi, air, dan ruang angkasa itu dikuasai oleh negara. Yang kedua, bahwa penguasaan itu dimaksudkan untuk dikelola dalam rangka untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Apa makna hak menguasai dari negara itu? Kita bisa lihat dari terjemahan autentik di pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Dan yang terakhir kita bisa melihat terjemahan autentik dari beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang intinya adalah yang dimaksud hak menguasai dari negara terkait dengan sumber daya agraria itu, bahwa negara berwenang untuk membuat kebijakan. Negara berbuat untuk mengatur. Negara juga berhak menguasai dari negara itu. Kemudian tujuan utamanya adalah sebesar-besar kemakmuran rakyat. Makna sebesar-besar kemakmuran rakyat juga bisa saya sampaikan adalah, yang pertama, bahwa betul-betul sumber daya agraria digunakan dan bermanfaat untuk rakyat. Yang kedua, bahwa ada pemerataan manfaat terkait dengan pemanfaatan sumber daya agraria itu. Dan yang ketiga, ada kesempatan oleh masyarakat untuk menentukan manfaat sumber daya agraria. Dan yang terakhir adalah menghormati hak atas tanah terkait di lapangan hukum agraria. Itulah arahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ketika berbicara tentang bagaimana mengelola sumber daya agraria itu. Kemudian yang lain adalah, kita tahu setelah beberapa tahun kemerdekaan maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ini diundangkan dalam situasi bahwa hukum agraria pada saat itu masih ada dualisme. Di samping berlakunya hukum adat, juga berlaku hukum barat. Oleh karena itu kemudian dalam rangka kepastian hukum maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, di mana terdapat prinsip-prinsip dasar bagaimana mengelola sumber daya agraria itu, yang dimuat dalam pasal 1 sampai 15 UU PA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Kita terkenal ada prinsip nasional, ada prinsip pengakuan hak menguasai dari negara, ada prinsip pengakuan hak ulayat, dan seterusnya. Ini semua dipakai sebagai acuan ketika kita mau mengelola sumber daya agraria itu, ketika kita mau mengatur hukum tentang agraria ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam beberapa waktu pelaksanaannya, pengelolaan sumber daya agraria kemudian dikoreksi, tanda kutip, dengan terbitnya TAP MPR Nomor 9 MPR Tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam latar belakang penerbitannya disampaikan bahwa pengelolaan sumber daya agraria atau sumber daya alam yang selama ini berlangsung menimbulkan adanya penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan pemilikan tanah, dan di beberapa tempat terdapat konflik agraria. Maka diarahkanlah dengan adanya MPR Nomor 9 2001 yang ditujukan kepada Presiden dan DPR untuk mengarahkan kembali bagaimana arah kebijakan pengelolaan sumber daya agraria itu. Yang salah satu inti daripada TAP-MPR itu adalah bagaimana melakukan penataan kembali tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria agar dicapai kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan, dan di samping itu menimbulkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir tadi kita juga dengar Bapak Teten Masuki dalam pengarahannya menyampaikan begitu pentingnya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Di sini juga ada klaster terkait dengan tata ruang dan pertanahan.
Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian saya akan gambarkan untuk bisa dipakai sebagai acuan dalam menyusun strategi penyelesaian konflik agraria ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu terbatas cuma diberikan 20 menit, maka izinkan saya secara cepat menggambarkan bagaimana tipologi konflik yang sementara yang selalu ditangani oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Ada 8 tipologi konflik yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Dirjen Penanganan Sengketa, antaranya adalah tipologi konflik yang terkait dengan letak, batas, dan bidang tanah. Kalau kita perhatikan berarti akar masalahnya terkait dengan kegiatan pendaftaran tanah. Yang kedua adalah terkait dengan penetapan hak. Penetapan hak masih saja ketika ditetapkan masih ada klaim-klaim pihak lain. Ini juga bagian dari tipologi konflik. Kemudian tipologi konflik yang lain adalah penguasaan pemilikan. Kita tahu bahwa sengketa kepemilikan, konflik kepemilikan di mana kita bisa lihat di berbagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada juga tipologi konflik yang terkait dengan putusan pengadilan, di mana di lapangan pengadilan yang satu dengan lapangan pengadilan yang lain putusannya kadang berbeda, sehingga kita tidak bisa melakukan administrasi pertanahan ketika itu mau dilakukan pelaksanaan putusannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada juga tipologi terkait wilayah, dan ada juga tipologinya terkait dengan ganti rugi tanah ekspropriasi, dan selanjutnya ada tanah objek non-reform dan pelaksanaan pengadaan tanah. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, itu tipologi Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bagaimana tipologi konflik yang disampaikan selalu oleh teman-teman dari Konsorsium Pembaharuan Agraria? Kita tahu KPA adalah pergerakan atau CSO yang sangat intens untuk memperhatikan dan memperjuangkan konflik-konflik agraria di Indonesia. Beberapa waktu lalu, Ibu Dewi Kartika selaku sekretaris dari Sekretaris Umum Konsorsium Pembaharuan Agraria menyampaikan bahwa yang terbanyak, luasan terbanyak konflik agraria itu ada di sektor kehutanan, diikuti kemudian perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dan seterusnya terkait dengan fasilitas-fasilitas militer. Itu dari segi luasannya. Bagaimana dari segi frekuensinya? Bagaimana dari segi jumlahnya? Yang terbanyak adalah perkebunan, kemudian diikuti oleh properti, infrastruktur, dan seterusnya, pertanian, kehutanan, pertambangan, dan yang terakhir adalah terkait dengan fasilitas militer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tipologi konflik yang lain, apa yang sekarang ditangani oleh kantor staf presiden, mungkin nanti Kang Usep akan banyak berbicara tentang ini. Saya sedikit akan menggambarkan tipologinya saja, bahwa dari 137 kasus konflik agraria yang sekarang diprioritaskan untuk diselesaikan, terdapat 32 kasus atau konflik pertanahan yang terkait dengan areal penggunaan lain atau di luar kawasan hutan yang sekarang ditangani oleh Kementerian ATR BPN. Kemudian yang kedua adalah ada 105 konflik agraria yang ditangani oleh teman-teman KLHK karena terkait dengan kawasan hutan. Berapa frekuensi kasusnya bisa dilihat dalam tayangan saya ini. Terbanyak kalau terkait dengan areal penggunaan lain ada di hak guna usaha, selanjutnya aset-aset negara, dan seterusnya bisa dilihat dalam tayangan slide saya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, ketika kami sampaikan tadi mengenai tipologi konflik agraria, baik yang sementara ditangani oleh ATR BPN, KPA, dan kantor staf presiden, dapat kami simpulkan bahwa akar masalahnya, tadi juga Pak Dodi dan Pak Teten menyampaikan ini,
semua berakar pada 4 hal ketika kita memperhatikan tipologi konflik agraria itu. Yang pertama terkait dengan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah. Ini kalau kita arahkan jauh lebih detail kemudian terkait dengan pendaftaran tanah. Kemudian yang lain adalah akar masalah dari sebuah konflik itu adalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan. Yang lain adalah bagaimana menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki secara efektif, efisien. Sebab kalau tidak, maka menjadi tanah terlantar, maka menjadi sumber konflik. Dan yang terakhir tentunya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Ini semua saya simpulkan dari berbagai tipologi konflik agraria, muaranya semua di 4 akar masalah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita tahu akar masalah, tipologi konflik, izinkan saya untuk menetapkan atau menyampaikan strategi penyelesaian konflik sumber daya agraria sebagai berikut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan memperhatikan 4 akar masalah tadi, maka strategi penyelesaian konflik agraria yang pertama kami usulkan adalah percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa ini penting? Kita tahu bahwa dari sekitar 126 juta bidang tanah, itu yang terdaftar baru 86 juta. Dan yang belum terdaftar ada 40 juta. Yang terdaftar pun dari 86 juta bidang tanah, hanya 71 juta bidang tanah yang ada sertifikatnya. Artinya bahwa memang masih banyak bidang-bidang tanah yang negara belum menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu tepat kiranya bahwa dengan adanya Renstra, Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang, yang menetapkan pada tahun 2024 semua bidang tanah di Indonesia dilakukan selesai pendaftaran tanahnya. Dengan demikian bahwa setelah itu dilakukan, target selanjutnya adalah mengubah sistem pendaftaran tanah menjadi sistem dari negatif ke positif. Artinya bahwa ketika sistem pendaftaran tanah sudah lengkap, kemudian dirubah sistem menjadi sistem positif, maka perlindungan dan kepastian hukum hak atas tanah menjadi dijamin oleh negara. Harapan saya dengan melakukan ini, maka penyelesaian atau strategi konflik satu bisa kita lakukan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah percepatan penyelesaian konflik dengan pendekatan reforma agraria. Kenapa ini penting? Karena kita tahu tadi dari 4 akar masalahnya, semua bermuara pada 1, kepastian hukum, 2, Gini rasio atau ketidakadilan penguasaan pemilikan, ketimpangan penguasaan pemilikan. Yang ketiga adalah terkait dengan penggunaan tanah yang tidak efektif atau tidak efisien. Yang keempat adalah tingkat kemakmuran. Jawaban itu semua adalah ada pada reforma agraria, di mana dilakukan penataan aset dengan memberikan redistribusi, dan kalau redistribusi terbatas tanahnya, maka kita bisa kembangkan konsep yang saya sebut dengan distribusi manfaat. Distribusi manfaat kita bisa artikan bahwa aset pemerintah tidak hilang, tapi manfaatnya bisa kita gunakan untuk di-share kepada orang per orang dengan konsep penguatan hak pengelolaan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir, karena waktu tinggal 5 menit saya lihat, saya akan langsung saja kepada strategi yang ketiga adalah implementasi Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya. Secara cepat saya sampaikan. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang CK ada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian antara tata ruang dengan kawasan hutan, izin, atau hak atas tanah. Dengan peraturan pemerintah ini, semua ketidaksesuaian yang terkait dengan tata ruang, yang terkait dengan kawasan hutan, yang terkait dengan hak atas tanah, diselesaikan dengan pengaturan norma yang ada dalam PP 43 ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian saya juga akan sampaikan terkait dengan
PP 18 2021 dalam konteks bagaimana kita menyelesaikan konflik agraria itu. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu konsep dalam reforma agraria ketika keterbatasan tanah untuk redistribusikan, kita bisa lakukan dengan konsep distribusi manfaat dengan menerapkan PP 18 tahun 2021 tentang HPL, hak atas tanah, secara rusun dan pendaftaran tanah. Yaitu dengan konsep penguatan HPL, aset pemerintah, aset seseorang, badan hukum misalnya, BUMN, masih tetap asetnya, tapi distribusi manfaatnya bisa didistribusikan kepada pihak lain dengan memberikan hak atas tanah di atas HPL. Yang kedua adalah pengaturan di PP 18 kita kenal, salah satu pasal yang sangat penting menurut saya bahwa tanah yang langsung dikuasai negara setelah habis jangka waktu pemberian hak, perpanjangan dan pembaharuannya dilakukan penataan kembali oleh menteri. Artinya, ketika negara membutuhkan, ketika ketimpangan pemilikan penguasaan tanah semakin tidak baik, maka menteri dapat mengatur kembali penguasaan pemilikan itu setelah jangka waktu periode pertama pemberian hak atas tanah selesai. Yaitu ketika pemberian perpanjangan dan pembaharuan 35 tahun, 25 tahun, pembaharuan 30 tahun selesai, itu kemudian menteri bisa mengatur kembali, melakukan penataan kembali penguasaan pemilikan tanah. Harapannya dengan melakukan ini, maka konflik pertanahan yang terkait dengan kepemilikan Gini rasio akan bisa diperbaiki. Yang lain adalah penggunaan dokumen elektronik yang bisa mempercepat kegiatan pendaftaran tanah. Masih banyak sebenarnya materi yang saya ingin sampaikan, tapi karena waktunya cukup sudah hampir selesai, maka izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan paparan saya, yaitu tipologi dan strategi penyelesaian konflik sumber daya agraria. Yang pertama, bahwa kita harus mempercepat pendaftaran tanah ketika konflik akan kita selesaikan. Yang kedua adalah kita harus lakukan percepatan reforma agraria ketika masalah-masalah kesejahteraan, masalah-masalah ketimpangan hak atas tanah menjadi bagian yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir adalah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 2020 dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan beberapa hal yang mengatur atau untuk menyelesaikan konflik agraria. Terakhir, untuk menyelesaikan konflik ekosektoral semua kementerian lembaga supaya dihilangkan untuk bahu-membahu menyelesaikan persoalan bangsa. Tapi itu lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak